Selamat datang di channel Jejak Sang Datu. 1001 kisah datu-datu habaib ulama di Kalimantan. Mengambil berkah dari cerita yang ada, mengupas dari sisi yang berbeda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada episode kali ini kami bersama melakukan penelusuran kembali ke Datu Kumpai yang ada di desa Tatakan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Kami melakukan penelusuran karena anggota kekurangan kita ada beberapa yang melakukan kegiatan, ada yang kurang sehat, jadi kami melakukan penelusuran bersama, yaitu berdua saja, yaitu tim Jejak Sang Datu. Kepada para sahabat Jejak Sang Datu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya konten kami ini agar menambah dan meningkatkan penelusuran kami dan semangat kami serta motivasi kami untuk melakukan pengangkatan atau penelusuran makam yang memang belum pernah diziarahin atau makam-makam yang dikeramatkan orang yang tersembunyi seperti itu. Doakan kami para sahabat Sang Datu, subscribe sebanyak-banyaknya, bagikan sebanyak-banyaknya. Nah, di belakang toko ini, nah ini pelangnya. Ini pelangnya lurus ke Tanjung, sampai Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, belok ke kiri. Nah, inilah kita memasukin Desa Kumpai atau Desa Rumintin, Desa Rumintin, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Ini kita pelan-pelan saja sambil mencari-cari makamnya daripada Datu Kumpai, sambil menanya nanti sama masyarakat sekitar apabila kita menemui. Innal habib al-Mustafa wa rafatin wa zuwafa wa dhikruhu إذا تمادى بالإلل وذكره بعشفاء إذا تمادى بالعلل نلنا به طول المدى صبرا على كل العدا نلنا به طول المدى صبرا إلى كل العدا يسرنا أفراهنا وهو يسرنا طول المدى أفراحنا هو الأمان إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذكره وبه شفاء إذا تمادى بالإله وذكره فيه شفاء
تمادى بالإله ملنا به أفراحنا نسرا آلا كل العدا ملنا به أفراحنا نور الرجاء بالإله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Habibuna Muhammad SAW. Alhamdulillah kita sudah tiba di depan makom Datuk Kumpai kita menyebutnya sini, atau Syekh Mahmud Ghazali, Pak. Jadi kita tadi mulai binuang bersama tim Bijak Sang Datu melakukan penelusuran atau ziarah dari depan jalan raya tadi ke sini, kurang lebih masuknya tuh 1,5 kiloan, kurang lebih 1,5 kilo perkiraan kita. Wallahu alam bisawab. Jadi kami di sini beserta tim Bijak Sang Datu hanya berdua saja melakukan penelusuran, saya sendiri dan juru kameramen kita berdua melakukan penelusuran. Sebelum kita melakukan penelusuran atau bertanya kepada masyarakat sekitar, ternyata di samping kanan kita ini adalah pemakaman umum. Samping kanan kita ini adalah pemakaman umum. Terlihat dari bentuk nisan, bentuk makom ini terlihat seperti makam-makam baru, dan ada juga sebagian makam-makam tua. Dan di samping kiri kita ini adalah makam daripada Datuk Kumpai atau Syekh Mahmud Ghazali yang bin apa itu, Bang? Bin dan Umi Hani dan Ahmad Yusuf. Menurut info yang kami dapat, beliau ini adalah salah satu wali Allah yang ada di desa Rumintin, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Untuk perihal tentang apa dan asal muasal kenapa jadi dinamakan Datuk Kumpai, kita akan menggali informasi kepada masyarakat sekitar atau kepada yang tahu sejarahnya beliau. Makam beliau ini adalah terdapat di pinggiran atau bantaran sungai. Ini sungainya samping kiri kita. Pas di belakang makam ini adalah sungai. Sungai apa namanya kurang tahu kami. Kita akan sekaligus menanyakan informasi. Sebelum itu kita melakukan ziarah dulu ke makam beliau. Mudah-mudahan dengan adanya konten YouTube kami, khususnya bagi masyarakat atau pemerintah sekitar ini, bisa memberikan asumsi atau bantuan berupa mungkin penanganan seperti apa supaya sekiranya mungkin terlihat bagus lah, mungkin pelebaran jalan atau seperti apa, kayaknya terlihat sempit ini jalan, atau mungkin tempat buat para peziarah nanti ziarah buat duduk-duduk mungkin ketika melakukan haul. Untuk itu marilah kita sama-sama ikutin terus Bijak Sang Datu bersama sahabat Bijak Sang Datu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya, baik itu di media sosial dan lain sebagainya. Mari kita membaca tahlil singkat sekaligus doa arwah. Habis itu sambil kita cari, mudah-mudahan kita ketemu narasumber yang bisa diwawancari dan bisa kita videokan atau kita upload di YouTube. Ikutin terus Bijak Sang Datu. Ya, ini sekarang kita masukin makam Datuk Kumpai. Salamullah ya sada minar rahmani wa syakum ibadallah ja'nakum qasadnakum talabnakum wa'inuna tughithuna bihimmatikum wa jadwakum fa'abuna wa'atana tayakum hadayakum فلا خيرات مظني فرشكم وشكم سيدنا إذا تعناكم ووزاهي نزرناكم فقوموا واسمعوا فينا إلى الرحمن مولاكم أسأل الله مزايا من مزاياكم أسأل الله أسأل رحمة تغشنا وتغشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم
sallallahu maulana wa sallama ta'inakum al-muhtari syafi'ina wa mungkirina wa ikum lada musawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina al-fatih lima ulik al-khatim lima sabaqun nasir laki balaki wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa midarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina qiratin hazi wa birasa bandizin qazim wa taqabbal minna wa bandika wa isanika qablan nasanan jamilan jalila. Wa nas'aluka man taj'alaha min aridan tasiluha ila nabi wa sallallahu alaihi wasallam ziyadatan fi syarafi wa karami summa sababan misal dzalika al-warahi masyakin wajadani wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa husan waruh. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi anhum wa fir lahum warhamhum wa'afi anhum wa fir lahum warhamhum wa'afi anhum wa ja'al quburahum mawdatin min riyadil jannah wa la taj'al quburahum qarin qarin niran alamin kanu musin fazid bi ihsani man kanu musin wa sayyidina wa min rahmat wa lana barakatin ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatin nabi wal nabi barakatin ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita barusan saja menyelesaikan pembacaan doa dan tahlil singkat yang ada di Desa Rumintin atau di Makom Datuk Kumpai Syekh Mahmud Ghazali, dan tulisannya di sana Umi Hani dan Ahmad Yusuf. Di samping kiri kita ini adalah makom daripada Datuk Kumpai, masyarakat sini menyebutnya. Cuma untuk informasi lebih jelasnya kita nanti mencari sambil meneliti narasumbernya siapa. Dan di makam sini ini ditumbuhin, kalau kita masyarakat Banjar menyebutnya gundukan tanah atau balambika. Tapi di sini kayaknya sarang semut ini. Ternyata banyak bekas kain-kain kuning juga, jadi tertutup dan ditumbuhin sarang-sarang seperti ini. Balambika, sarang semut kayaknya ini. Nah ini lubang-lubang. Ini ternyata makam ini berada di bantaran sungai yang ada di Desa Rumintin, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Di seberangnya sana adalah pemakaman umum. Kemungkinan ini satu kesatuan dengan makam yang di seberang sana, cuma dibikin jalan di tengahnya. Samping kanan ini adalah sungai. Nggak tahu sungai apa ini namanya. Ya sungai Desa Rumintin lah itu kan. Luar biasa di sini. Makamnya berada di pinggir sungai. Jadi untuk Jejak Sang Datu ini tempatnya di Desa Rumintin, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Siapa tahu ada dari para sahabat Sang Datu mau ziarah atau berkunjung atau memberikan bantuan atau apapun, silahkan. Mungkin masyarakat sekitar ini ada bagian khususnya menangan itu di masjid itu. Masjid apa tadi namanya bang? Masjid At-Taqwa. Dekat dengan Makom Datuk Kumpai itu masjidnya. Nah ini masjidnya. Nih. Nah itu masjidnya. Jadi nanti kemungkinan acara haul setiap tahunnya juga dilaksanakan di masjid itu. Karena apa? Karena kita bisa melihat sendiri tempatnya sempit, kecil, dan tidak bisa nampung orang banyak. Apalagi di masa covid-covidan kayak gini kan. Di masa covid-covidan kayak gini juga perhatikan, kita dianjurkan di sini mematuhi protokol kesehatan. Gunakan masker karena apa? Karena kita lebih baik mencegah daripada mengobati ini. Ya sakit, kalian jaga-jaga juga, mungkin debu dan lain sebagainya. Mari ikutin terus, kita coba tanya dengan rumah yang di dekat masjid itu. Berdasarkan info tadi rumah dekat park situ ya bang. Mudah-mudahan aja kita dapat menemukan sejarahnya beliau, daripada apa asal muasal daripada gelar Datuk Kumpai, dan bagaimana sejarah beliau. Ikutin terus Jejak Sang Datu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Mari kita ikutin
penelusuran atau kita pencarian kepada narasumber. Ikutin terus. Tapak itu nah. Nggih. Masih jalan setapak. Jadi pertama-tama kubur ini kan di pinggir sungai. Nggih. Sungai asalnya kan sungai. Sungai dan di sini kan sungai itu bekas tabing asalnya. Jadi sebelah sini jadi tabing pulang sungai itu. Nah, jadi maksudnya maksudnya beliau tadi dulunya jalan setapak, sungai tadi, jadi makamnya di pinggir sungai bekas tebing kata beliau. Jadi makamnya cuma sedikit, hampir masuk ke area sungai lah. Iya. Nah, jadi ulun di sini kan ibaratnya selaku pentranslate, penterjemah ke dalam bahasa Indonesia juga. Karena kita memperkenalkan ke dunia luar atau mungkin seluruh Indonesia bisa nonton video daripada hasil liputan kita ini, mau wawancarin beliau. Ulun minta izin nama pian Pak, nama sendiri Bahran. Nama beliau Pak Bahran. Jadi kata beliau tadi untuk itu pian lanjutkan kisahnya atau mungkin sejarahnya yang pian ketahui di sini. Jadi setelah itu, nah sungai ini bahasa daerahnya itu kan Rumbih. Nggih, bahasa daerahnya Rumbih. Tabingnya nih. Lalu beliau ini jatuh kan ke dalam sungai nih beliau nih. Lalu naik lagi kembali ke tabing gitu nah. Nah setelah naik kalau pada kelamaan jatuh lagi. Jal kita tuh gugur pulang tanah nih ke dalam sungai. Lalu naik lagi sampai 3 kali. 3 kali naik ya bertahan seperti ada itu. Nah, ya. Jadi awal mulanya tuh orang tua bari itu mengetahui kan jadi orang tua bari ini nak kubur nambah karamat. Artinya sidin ini kita kada menyambat lah orang-orangnya kada ikut ngaran sidin dah. Jadi sidin amun bujur-bujur bakaramat kubur nih kayaknya aku anda ki kubah halus. Ini halus hasilnya kubahnya tuh. Jadi kada kelamaan ya beliau tuh lalu pada malam hari nama hendak aneh nih hendak mengubahin nih melihat cahaya tuh nah. Lihat cahaya masuk, cahaya itu dua masuknya masuk dalam kubur. Nah lalu situ sidin percaya bahwa ini dasar orang wali kan bakaramat. Masuk cahaya tuh lalu tidak kelamaan dianindin anak kubah halus kursi gitu nah. Itu nah istilahnya mulanya awalnya nah mengetahui kubah toh. Nah, setelah itu diandekin kubah. Sesudah diandeki kubah tuh ya ngarani macam-macam baik. Orang mengaramin nih macam-macam. Jadi nah saya ini lain ngaran si ini lain. Jadi sekarang ini ya kita tanyakan nah dari Balikpapan menanyakan tuh dari Habib juga tuh. Nah, bahkan sidin tuh kada tahu artinya kuburnya pun kada tahu beliau menyampaikan tuh. Dari sampit tuh kalau gelar sidin itu kita kada kau menyambut makanya kita buat kurang mengatakan tuh Habib Mahmud Al-Ghazali al atas asegap putingnya. Jadi kita kada wani membuat nah galarnya itu toh karena kita kada tahu rintitannya, kada tahu sejarah beliau bujur silah-silahnya betul tirintatnya kemana sampainya kada tahu. Nah itu jadi kami buat datu kumpai aja. Nah setelah itu dibari kubah ya nah ada nah halus di pinggir asal tuh nah dibari kubah. Lalu di situ ada panapiran panapiran pertama sungai nih. Itu asalnya ulin toh. Ulin. Lalu setelah ada panapiran dari pemerintah nih. Jadi dia nih istilahnya tuh hendak diugahnya nih. Hendak diugahnya Kasubal sini nah. Pemerintah. Iya Kasubal Timbukan nih. Lalu setelah itu malamnya beliau ini keluar. Manangu nih na tukang artinya kapula tukang nah hendak mugah nih.
jadi ditemu Sidin malam. Tapi Sidin menamu itu lewat suara aja, kadang menampakkan diri gitu nah. Artinya kami jangan duga, artinya kami nyaman aja diam sini. Jangan duga ke sebelah. Oh, tukang ini kan penasaran. Sambil mendengar nih, artinya sambil takutan lah. Karena suaranya timbul. Lalu keluar tukang nih pada rumah keluar. Ini mah kan menyewa di sini, parak di situ juga, antangan kubur itu juga. Setelah keluar, ya melihat tuh cahaya dua tuh menerangi kubur sekitar itu tuh bang, kubur tuh menerangi masuk ke dalam. Lalu tukang ini percaya, dasar wali Allah Ta'ala itu dasar keramat orang itu. Kami ke depan ini mogah. Nah itu keramat Sidin sudah mati, udah meninggal nih. Nah jadi keramat Sidin udah meninggal tuh banyak kejadiannya. Bahkan orang lalu lah nama Cari Wade itu pernah dia melihat cahaya masuk ke dalam itu. Tapi itu 2, makanya di situ makamnya itu 3 apa ya, makam di situ. Makam siapa Pak di situ Pak? Di situ Umi Hani. Nah tercantum di sana. Nah pertama itu kan Syekh Mahmud Ghazali. Nah kedua Umi Hani. Nah ketiga ya Muhammad Yusuf. Nah itu kapan-kapan lagi halus. Jadi Umi Hani ini Pak, menurut yang pian ketahui ini ada hubungan apa dengan Syekh Mahmud Ghazali? Kalau dalam sejarah Long Bahar itu hubungannya tuh hampir anak Sidin yang modelnya nih. Anak Sidin ini tapi lain abah. Anak Sidin berarti lain abah. Lain abah. Oh, bawaan mungkin bawaan. Anak tiri lah ya. Kalau kisah orang tuh kan kalau kisah Long Bahar itu. Kalau yang Ahmad Yusuf nih tadi Bang? Nah ini asli Datuk Kumpai. Artinya dikatakan nih anak asli Datuk Kumpai. Itu bergigi 2. Gigi dilahirkan, gigi langsung rantok. Langsung begigi berat semuanya. Tapi saya mau ngurusin sehari aja baru dilahirkan langsung meninggal. Tembe lawan Dato Umi Hani lawan Datuk Kumpai. Dato Syekh Mahmud Ghazali. Nah tembe lalu situ dikuburkan sana. Apa jaga kita tuh satu kuburan, satu wilayah. Di situ. Nah itu kejadiannya Ahmad Yusuf tuh. Jadi waktu kuburan itu dengan kuburan yang di seberang itu kan ada kuburan tuh, ada makam itu, apakah memang satu area atau mungkin memang area yang berbeda atau mungkin kuburan masa tapi dibikin jalan? Kalau mulanya satu area karena pertama itu kan jalan setapak saja. Jadi di aspal bagaikan jalan ke hutan modelnya. Jalan setapak kata beliau. Asal-asal tuh. Jadi modelnya sehari aja. Artinya selos ada pembangunan dari zaman zaman Soeharto. Pertama Soeharto. Presiden Soeharto. Iya, lalu diulahi jalan. Lalu terpisah. Jadi sungai ini lajang asalnya pada pinggir timbuk nih. Karena kelamaan ada tuh banyak menggubur ke sungai itu. Artinya makam-makam nelayan hilangnya. Iya, kalau melihat kita tadi tuh memang kalau bahasa Banjarnya hampir jatuh atau intil ya gitu kan. Gugur ke sungai. Jadi luar biasa kalau Mas ini. Makanya jadi kami tadi menyimpulkan di sana kalau melihat daripada tempat ini kayaknya yang dibikin jalan raya ini area makam ini. Mungkin dari setapak nih tadi. Mungkin nggak ada jalan lagi jadi dibikin di situ. Jadi untuk perkiraan ini haulnya keberapa Pak yang pengen ketahui? Kalau kita haul kecil artinya biasa-biasa aja. Waktu kita bacaan di Rabu kan ada majelis ini. Haul keberapa tahun sudah Pak? Ini haulnya hampir ke 5 tahun. Ke 5 tahun. Ke 5 tahunan ini Artinya lagi kada terperhatikan lah ya. Karena banyak keramat sih dia lagi udah meninggal, banyak nama lihat, ada yang udah nanti kalambu timbul pemberikan, jadi itu nanti kurung tanah tuh kalambu kuning tuh, dikurung di tanah jadi pemberikan. Jadi sebagian itu umat kita kan
anak menghilangi tanah itu dikuburin dia dalam banyu ya. Nggih. Anak menghilangi tanahnya. Hmm. Sangkan din aneh. Setelah malamnya langsung sidin garing ngurau. Ijar sidin uwir orang kami nyaman mana guringan. Kenapa jadi gue banyu ya? Pakai banyak air. Iya. Biar nyaman guringannya kami apa jadi dikuburin banyu ya. Iya. Lalu rumah kita nih datangnya ke kubur minta maaf, artinya aku kada tahu dia sidin aneh aja. Nah lalu mbak dua hari biga sidin hampir murah apa nasan sidin. Nah itu artinya karamat sidin yang udah meninggal nih. Amun karamat din pertama itu sidin tuh apa jalan itu hatam Quran. Jadi belajaran nih mula-mula oh jadi sidin ini termasuk ulama di sini ya, yang mungkin melajari anak-anak ngaji atau mungkin membuka pelajaran kitab dan sebagainya ya kalau nah aku sidin melajari artinya ini kan berhadapan melajari ini ngaran hafal Quran salah atau din salah din. Nah kalau untuk asal muasal sidin seorang pengen tahu lah sidinnya asalnya dari mana, mungkin dapat info dari nah itu kita asal muasalnya ngalih mana, makanya kita kadawani membuat habib itu. Kalau umi haninya asal itu asalnya dari kita, nah umi haninya dari Bumpai. Dari Bumpai. Ya. Jadi umi hani ini tadi anak bawaan. Iya. Mungkin sini bebini di sini. Berarti di lain misalnya beranak sekong. Dibawa kemungkinan. Biar. Untuk makom sendiri itu perkiraan usianya tuh berapa ratus tahun Pak? Mungkin nah itu makamnya cuma makam sini. Ini itu udah tapi ini satu orang aja lah anak kita ketahuan nih makam sendiri. Kalau ini kita belum jelas seberapa lagi. Ini nah Mahmudnya aja kita nanya tahu nih makam sana. Artinya kelahiran sidin lawan meninggalnya sidin itu nah. Ini catatan anu kubah barian ulang kubah-kubah. Jadi pian cuma termasuk penanganan di sini. Kita nama menangani yang model anunya nih. Ini sudah kita kitab nanti kita bacakannya nak di waktu haulan. Oh jadi pian termasuk anu aja yang menjelaskan tentang sejarah sidin juga. Tapi itu sidin ini ibaratnya kan ya. Kita sarahkan lah sejarahnya. Guru sira karena artinya nambah pandai lebih minim lagi tuh. Nah sidin meninggalnya nih tanggal 9 lahirnya tanggal 19 Maret. Tahun 1710 Masehi. Nah kalau sidin meninggalnya 20 Agustus tahun 1769 Masehi. Berarti umur sidin ketika wafat itu 59 tahun. Iya, kada panjang banget umur beliau tuh. Jadi di sini tertulis tanggal 19 Maret 1710 Masehi adalah tahun lahirnya sidin. Beliau wafat pada tanggal 20 Agustus lah sini malah 1769 Masehi. Jadi untuk karomah sendiri sudah beliau ceritakan tadi tuh. Iya. Jadi beliau ini Pak di sini ada punya istri lah atau punya anak, punya keturunan atau apa gitu ada. Nah kalau punya anak keturunan kan ada, kita kan ada orang tua itu mengisahkan kan ada. Kira-kira atau kada punya istri bisa juga punya istri sidin di lain. Bisa lain bisa. Cuma di sini enggak ada malah. Enggak ada sini. Jadi di sini kata beliau tadi enggak ada jadi Pak Baharan tadi. Jadi untuk acara haul apa mungkin bagaimana pendapat masyarakat sekitar mungkin tentang mungkin yang memberikan kain kuning apa karomah beliau tuh daripada yang pian semasa pian ini nah berada yang selama ngurusin makam beliau nih apa yang pian rasakan selama ini Pak? Kalau kita rasakan
Iya, biasa Bang Sidin nih. Nggih. Artinya kawalian Sidin tuh. Heeh. Kain kuning itu bilanya kita ambil ya, jangka sebulan kita ambil ya, kain kuning buat ke karung. Tapi Nggih. pian melihat kalau di karung di jana Iya. di sungai. Nggih, tadi Itu ada. kain kuning aja tuh. Heeh. Kayaknya sekitar 2 bulan dibawa pulang di dalam tuh. Mau kada bawa muatan pulang. Heeh. Kain kuning tuh. Jadi Joko ini banyak apabila orang mandak. Heeh. Ada kira-kira malam siang nih kada terlihat mandak kain kuning nih. Heeh. Jakanya kain kuning tuh mulai awal selama kita hidup nih kan. Kita nih kan masih umurnya sekitar 55 aja kan. Iya. Artinya mulai kita tuh jakanya dibantang tuh bisa sampai ke kandangan tuh. Artinya mulai kumpai bantang amun kabin doang. Panjang-panjangnya kain kuningnya tuh. Panjangnya kain kuningnya tuh. Kan daripada banyaknya kain Saking kuning banyaknya. orang mandek itu. Jadi bilang sebulan kain kuning itu ambil deh. Karena ada pulang orang mandek itu. Padahal kita kan gak ada menyuruh. Cuma orang mungkin lah ada yang bahagia, bahagia. kabul lewat wali-wali Allah kan. Sampai itu. ke Rasulullah tadi kan kabul Ya, gitu. kabul. Mungkin enggak. Ini ada terjadi kan nih hanyar ini pulang itu dari Merebahan pemalihan bani. Nggih. Jadi beliau saya talinga ini maka dari Merebahan tuh artinya benajar ke sini ada ampih. Benajar ke sini kada saling ampihan. Maka di situ ada juga kan keramah jalan itu Abdus Samad itu. Saya Abdus Samad. Ya. Banjari. Ya. Kan di situ Sidin benajar kada ambil juga. Jadi kegenangan artinya dikumpai ada aku palibane lalu artinya dikubur kumpai kubah kumpai. Jadi jar Sidin bilanya aku ambil. Nah hari ini nih ambil aku benajar karena mandak kain kuning. Kan kain kuning aja nanti anak tuh najar tuh itu aja. Artinya kada ada bangsa 2 jam jar Sidin ambil. Langsung ambil kalinya sakit jate. Langsung Sidin kumpai. Salah luar biasa. Salah mandak kain kuningnya teh. Terlambat jadi kena aku artinya mani pulang nih. Langsung datang Sidin ke sini mandak. Ya aku mulai mana jar Sidin mulai Merebahan. Udah aku lajangnya aku palibane jadi di sini biasa masuk. Sakit talingan jadi. Nah itu Joko jadi artinya orang tuh kabul aja. Hajat orang barangkali kabul aja. Jadi Sidin tuh kalau karamat Sidin nih banyak karamat Sidin nih artinya udah mati nih, udah indin meninggal nih. Lagi hidup kita kan ada ke umur Sidin hampir ini sekitar sejaman lawan Datu Kalampayan hampir. Sejaman hampir. 1710 sih. Sedangkan Datu Kalampayan tanggal berapa itu lahirnya, tapi tahunnya 1700 berapa 10 itu Datu Kalampayan lahirnya tapi Sidin tuh umur panjang 100-an. Jadi ceritanya kita ketahui nih itu aja. Artinya kalau menyelesaikan tuh kalau masalah artinya rintitan beliau itu kada kalau mengisahkan. Karena memang Sidin sebatas itu yang mengetahuin. Itu teh. Mungkin ada narasumber atau informasi yang daripada mungkin kan kami upload nih videonya lah yang izin kami lampian. Mudah-mudahan aja pas di-upload nih apabila ada mungkin yang tahu sejarah Sidin atau menambah mungkin bisa daripada info daripada yang ini tadi atau dari siapa gitu kan atau mungkin juara Sidin tapi yang di lain mungkin ini pernah ditinggal Sidin. Silahkan bisa hubungin kami ya Jejak Sang Datu dan ada nomor tertera di situ. Nah, jadi untuk hal itu tadi selain peninggalan sejarah Sidin ada nggak Pak? Mungkin apa peninggalan kitab atau mungkin apa yang pengen ketahui atau apa kayak itu? Kalau sejarah ada masjid ada tuh Sidin tempat mana dan Masjid At-Taqwa yang sebelah tuh. Artinya tempat membangun lah kayak itu. Ternyata Masjid At-Taqwa adalah pernah membangun sih di 4 ibaratnya membangun ya tuh membangun.
artinya awal-awalnya tuh tahun 4 sidin ya. Jadi yang anak didik sidin waktu mengajar ngaji itu yang pengen ketahui adalah pengen ketahui mungkin yang jadi ulama atau siapa gitu. Nah kalau anak didik sidin tuh hampir udah jalan bang udah hampir kadadaan lagi juga. Soalnya hampir ratusan tahun tuh kan bilang lama ya udah. Siapa tahu kan ada daripada sidinnya yang mendidik mungkin jadi kalau anak siapa didik sidin tuh ada ulama itu alif. Nah itu alif tuh daripada tiba kami juga warga bukan kami juga tuh alif kawan sidin tuh anak didiknya alim juga tapi sidin meninggal juga udah artinya alif yang di mana Pak, yang di Binuang tuh kah? Ada di itu lain ini ngaran sidin alif juga. Alif. Tapi sidin bakubur di sini juga. Itu Pak Ijai jagoan itu anak umur sidin juga kalau timpuk baharinya tuh. Tapi sidin bilang habis matian artinya anak umur sidin tuh. Itu kan anak murid sidin itu mungkin Tuhan juga ratusan tahun juga anunya umur makamnya lebih ya 200-an kira-kira 200 lebih. Karena ini kuburan yang pertama Pak ya. Pertama awal-awal ada kumpai ini ya kubur ini. Kubur Syekh Mahmud ini. Nah artinya wilayah sini nih. Kalau di sini hanya di sini ini hanya. Artinya itu hanya menukar. Hanya kadang muat lagi sini. Padahal itu sebenarnya kubur aja tuh. Tapi hilangan anu-anunya nih. Jadi dahulunya sini Pak ada perkampungan juga lah cuma hilang dulu masanya lah dulu. Ini kan zaman kalau zaman Belanda lah, zaman Belanda. Nah, itu orang Betabunan aja kalau ada nama di bongkainya. Jangan coba-coba bongkai ulama apalagi habaib. Apalagi habaib. Kalau ada bongkai ya pakai gelar-gelar tadi. Gelar teh jambe gelar pas ini lain ngarannya sini lain kadang-kadang pakai ngaran daerah atau mungkin ngaran siapa gitu gelar-gelarnya tuh pakai mun ungkai ulama. Coba kan dibunuh orang. Dibunuhnya. Zaman itu lalu makanya banyak manggalar kayak Datu Sanggul kan banyak gelar sidin. Datu Suban kan Sayyid juga tuh. Barokat Muhammad Barokatul Ganun Al-Hasani. Kayak sidin ini kan juga termasuk salah satu zuriyah yang tersembunyi karena mungkin masa era tadi penjajahan itu. Jadi ada sebagian semalam dari sakumpulan. Sebagian tuh sidin ada jarah ke sini juga. Jadi jarah sidin ini disuruh perguruan. Sidinan jarah nih dari kita tuh menakut-nakutan pada tahu kan mulai mana setelah datang kemudian jadi sampai kada tuh Sanggul tuh dibisiki gurunya aja sidin artinya itu belum di nakan jarahe terus jadi sidin. Ini kejadiannya hanya aja sekitar setahun. Terus liwatan sampai ke Tambrangan kaliwatan nih. Artinya guru sidin membimbing nih. Bobulik melihat kalau itu lambang kumpai. Lalu saya sampai sini masuk aja dan ke dalam. Lalu masuk sini inden kali biasa sekali lagi ke kumpai. Artinya tahu ngarannya aja tapi lantaran guru menyuruh jarahi artinya di kumpai. Jadi masuk sampai jantan katapir pertama tering-tering kadada harus pulang terus lagi aja ada nyanyi perguruan nih mengisi sampai nih tapir nak kedua di sini kadada juga terus lagi aja guru bayi bawaan jadi melihat mencong mana kan kain kuning jadi sidin iya ini kira-kira jadi saya salah sampai itu ya jarah perguruan sidin. Jadi jarah sidin membaca sesudah itu kita tanya biar mulai mana jadi sidin aku mulai Martapura aku nih jadi sidin disuruh perguruan jarah ke sini. Nah itu lain pulang gelar sidin. Itu gelar sidin Abdus Samad gelar sidin. Indin sidin memadahkan. Nah itu gelar sidin artinya ini ngarannya datuna urang jadi aku banyak gelarnya di mana-mana. Jadi jar sidin urang ini termasuk wali sepuh. Sidin lah. Kalau sidin mengisahkan toh. Jujur. Namun sidin mengisah. Sidinnya jadi bilanya
3 bulan jadi sekali hadir rapat di Makkah toh. Artinya tak kumpul wali sama datu kalampayan. Dan di situ tuh tak kumpul datu ganun, datu sanggul, tak kumpulan. Artinya model apa itu? Jangan itu kita tuh rapat sekawanan. Rapat silaturahmi ya, wali-wali Allah kan tak kumpulan. Nah itu 3 bulan jadi sekali. Itu kayak jauh kalau kebanyakan melihat cahaya dua tuh masuk tuh kok jam 3-an. Buliknya nih kira-kira jam 3 tuh bulikan. Sampai ke sini masuk. Nah itu jadinya kita masuk wali 10 ini. Ya, orang memedahkan tuh. Oh kok itu aja kok. Buliknya jam 3-an malah. Jam 3. Ini pas kita jam 3-an. Jam 3 subuh tuh masuk. Maka banyak yang melihat tuh kayak keadaan saya membuat 2 aja. Jadi kami tadi juga hanya pertama kali ini. Jo kesini, udah ngajak nurut balik nah. Hanya pertama kali di sini tuh keretek hati kan satu kumpai ya dapat info. Jadi kami berunding lah kawan ini tadi. Kebujuran belum pernah diangkat, jadi kami langsung masuk. Betapun juga tadi di situ aplikasi ini. Jadi ulun lihatilah berdasarkan ulun pribadi pengalaman. Ketika kita melihat makamnya itu, ya ulun ini sarang aneh-aneh kah? Udah nih bahasa Banjar. Berlubang-lubang lah sarang lain jalan ini sarang aneh-aneh. Sarang semut. Mana semutnya Jon kan. Jadi pas ulun lihat tuh ada apa tadi kain kuning yang sudah ditutupin yang kelambu jerpin tadi kalau nggih. Jadi kelambu kain kuning bisa malam lagi halus tuh. Ditutup lawan lalu diangkat yang tumbuh nih tadi. Iya, diangkat uli tanah di dalam bertahan kan situ. Nggih. Kada melimati lagi pada kelambu tuh. Jadi satu cara ya kita bina aja kuburan datu nih. Karena jago nih termasuk artinya datu seorang kalau itu artinya mun diandaknya di kampung seorang tidak tuh seorang aja udah. Iya. Jam berapa? Apanya ini bayana. Ini mana Pak? Jadi peninggalan Sidin mungkin yang Sidin ikut membangun ya masjid At-Taqwa nih tadi. Itu lawas benar juga masjidnya. Jadi persiapannya sapi. Jadi disiapkan. Berapa Muharram, Bu? Ini 12 Muharram. 12 Muharram sini. Muharram kalau Muharram. Tapi di mana anaknya pertama Muharram nih. Setengah-setengah. Bebas saja bulan Muharram. Bulan Muharram. Jadi Tahun bulan Muharram ini juga tanggal 10 Muharram haulan nana juga Sayyidina Husain. Sayyidina Husain As-Syahid lah. Datuknya para juriyah, para habaib juga termasuk 10 Muharram itu peristiwa terbunuhnya kan di Karbala. Sayyidina Husain. Kalau tidak salah Sayyidina Imam Fakih Muqaddam Imam Ali Zainal Abidin tadi 10 Muharram ya. Jadi alhamdulillah kita dapat mengangkat datu kumpai ini tadi Mahmud Ghazali, Umi Hani, Alamat Yusuf. Berarti ada 3 makam di situ Pak? 3 makam lah di situ. Karena kita dari Sampit tuh kita tanyakan juga itu kada pernah kesini juga. Siapa dari Sampit tuh Pak? Dari Sampit tuh siapa? Ada ingat kita namanya Kalau dari Balikpapan Sidin tuh aku nih kada mencatat nggak ada Sidin. Itu kawan kita menakunakan ada di Samarinda. Artinya dari kami Kumba itu siapa ngaran Sidin. Jadi dia Sidin adalah aku masuk ke kamar, aku betakunnya itu jadi beliau langsung masuk ke kamar, artinya ada yang di luar. Kira-kira orang semua ini berhubungan ya Allah antara hidup lawan meninggal atau berhubungan aja. Jadi sambat dia ngaran itu digandeng di kubur makam Kumba itu ada 3 orangnya di dalam kubah itu kan. Dia disambatinnya itu ngarannya. Jadi kita menggabungkan nila antaranya ada nama Mahmud kan Takbat 2 itu hampir orang ampatan 2 itu nama Mandakan Mahmud. Jadi nang Ghazali. Jadi kita gabungkan artinya Syekh Mahmud Al-Ghazali. Jadi kita buat keduanya. Jadi menang galar-galarnya kada kita buat.
dana sapuntan nyelengaran sidin nanggal gelar tuh. Jadi asal muasal sidin begelar Datu Kumpai itu dari mana Pak asalnya? Gitu itu kita seorang artinya kita ngaran nih Ngaran kumpai. Datu Kumpai kayak itu aja. Sini Kumpai Pak? Iya, Ini Kumpai. kampung Kumpai, pas aja Datu Kumpai. Sini makamnya di Kumpai, Iya, Datu makanya Kumpai. pas dia aku di galeri Datu Kumpai aja. Terus yang di situ tulisan di panggung tuh Desa Rumintin ya di mana itu? itu di luar. Itu di luar lah. Iya. Oh berarti ini Kami ini asli. bikin dua. ini Rumintin 2. Rumintin dua. Ini asli mulai awal tuh Kumpai. kampung Kumpai. Kumpai, berarti Iya. sini Pulau Kumpai kira-kira. Rumput banyak. Ada Rumitin itu hanya di Rumitin nih. Lalu diadakan pembakarannya di luar. Dirubah Lalu Desa Rumitin. dirubah Desa Rumitin. Asal Disuakan. muasalnya Desa Kumpai, tapi dirubah jadi Desa Rumintin. Jadi Kumpai yang ini Kumpai jana ianya. digelarin Datu Kumpai. Kalau di Jakartanya tuh Kumpai bisa Kumpai jadinya. Ini awal zaman Soeharto tuh kan Presiden Soeharto. Bisa Kumpai melintang bang artinya tahap di Jakarta tuh tang kalau bisa anu. Jadi di Kumpai kalau di Rumintin nggak ada di Jakarta tuh anaknya. Jadi ternama di Jakarta itu di Kumpai. Kumpai. Awal mana kan. Pulau Kumpai. Jadi sini pertama-tama makam di sini Iya, Bang. pertama-tama. 3 makam ya Pak. 3 makam. Jadi Subalani itu bukan masyarakat Kumpai nih, itu Subalani sini. Makam-makam ada tuh. Jadi termasuk jalan raya nih tadi bekas makam juga Pak. Tapi jalan raya ini belum di makamnya lagi. Belum artinya lagi ada makam tuh jalan setapak. Jadi usia ini belum banyak lagi. Jadi kan ada melanggar artinya makam tuh kan ada telanggar timbukan. Iya. Ini belum mana hanya Haji Jonan di GG ini hanya Haji menanam kan ada hampir 50 tahun aja. Ada nana 70. Nah itu. Tapi kalau dugutnya ini hampir udah terampitan udah. Gut timbukan nambah samin tuh. Bilang terampitan makam udah tuh. Jadi kita kalau lagi menambah itu bilang makam semuanya udah di gitu nambah hampir samin tuh. Tapi ngaran bahari itu Pak, kadang-kadang ada juga yang memang Arya makam di lorong jalan kan udah hilang nisan apa segala kan darurat kalau lagi. Lumayan makam sidin yang luar biasa karomahnya ternyata beliau tadi asal muasalnya turun cahaya nih 2 lah. Di makam itu tersebut hampir orang nakarak lalu mama artinya nama cari wadah itu hampir beratan melihat itu nama cahaya masuk ke dalam itu 2 cahaya kayak lampu sengling masuk bilang ini kalau kita kadang mau menamuni sedang kita kalau masih gitu sabun subuh tuh kan biasa menamuni kemasukan sidin loh aku jaga sidin tuh mana muni masuk di situ ya kok aku mau buat di dalamnya wadahnya jangan dikubur dulu mau buat jadi kayak apa rasanya insya Allah kan ya kok mana muni kamu mau buat salah jadi timbul lagi betapa jadi 4 garam jangan baternya sih dan lain jadi hubungannya setawan ya lah jangan aku jago mana ini nyata wadahnya di muharanya jago ada yang betah ngaran wali-wali Allah kan menandakan kewalian beliau di sini kan menampakkan artinya dasar wali itu sih lalu dilihat anak itu tina jadi ibaratnya beliau ini sudah masyhur ibaratnya masyarakat sekitar bahwa ini memang terbukti mungkin hajat orang yang perantara Rasulullahnya lewat sidin gitu nama wali Allah kan kasih Allah artinya bilangnya ada hajat kabul orang tuh mandang Terpintakan non sidin padahal kita tuh mana aja Pak meminta aja Pak mintakan lawan sidin bukan dina sidin lah jadi anehnya kita kita mana bantar aja lawan sidin iyanya Rasulullah juga orang memintakan ke situ jadi lewat sidin dia memintakan ke Rasulullah wali-wali Allah kan orang parah ada yang kita mau minta jauh ini kada kawan di sidin nih kan minta sampai ya kanan sidin makam sidin tuh kata Bang Nopalin tadi Pak inovasinya siapa yang asal pertama kali yang masyarakat sekitar atau pemerintah
itu masyarakat khusus masyarakat aja. Masyarakat kita Jadi orang. pertama tuh kita mandok celingan. Celingan. Celingan ada tuh Bang. Nah, ada tadi ada celingan. Jadi kan kita nih anak bawa pindahan langsung nih masyarakatnya nih. Jadi setelah lamanya setahun hanya kita buka tuh celingan tuh lagi kubah halus. Lalu berisi celingan tuh kalau salah 800.000. Lalu tukarakan ke pasir. Lalu memancing masyarakat nih. Ini tukarakan ke pasir, tukarakan ke ke hatap-hatap dulu. Anda kayak kada kau menajak kali ini betul itu tiap ada. Lalu di masjid nih kita artinya barang siapa nah hendak menyumbang anggeda itu kita mengenal dat ubah. Lalu masing-masing aku sekian sampai kau mandiri akan darurat dulu hatap aja lawan tiang. Kada bisa setahunan. Lalu sampai ke 2 tahun sampai membina tuh. Jadi tahun ini masing-masing pulang anak memperbaiki, masing-masing memberi dibangun ada tirasnya namun ngilun wasi aku kayak najar tirasnya. Nah kayak najar aku menukarkan tihalnya. Jadi masing-masing menukarkan ya terjadi seperti ada. Jadi mulai-mulainya tuh kita dulu ya hendak memancing mengenali kubah tuh. Terjadinya itu jadi satu jalan kita hauli nanggana tahun ini. Semendakannya masyarakat tuh paham aja. Iya. Jadi masalah sapi itu kan masyarakat sini juga ada dana bantuan pemerintah ada juga. Swadaya masyarakat aja itu nah. Jadi ini artinya kerabat umihani ini banyak nih. Kerabat itu diberi undangan sampean Bang. Kayak di Samarinda itu dia balik tuh. Siapa Samarinda tuh kerabatnya umihani ini tadi? Nah, aku dapat tapi mencatat juga. Iya, Mau besin pesantren kah atau mungkin guru? Besin pesantren Gini. Ini dibinian pesantrennya jadi lelakiannya yang guru bahit. Guru bahit. Nah lalakiannya pesantren untuk lalakian guru bahit. Ada sidin bibiniannya khusus. Nah sidin tuh sidin pertama-tama mano pesantren tuh datang kala Habib di Balikpapan ini minta artinya mau kuniam artinya kayak nang buah pesantren nih. Mina artinya mina babuntu jalan kita tuh kada dana nih. Jalan kita tuh aku benajar ala hidup. Bicara Habib Balikpapan itu datangi datu kami kumpul itu. Benajar situ apa nih kemenajar kan? Anak buah pesantren bapak dah kasih tuh jendin. Nah itu mulainya. Nah sampai tabukan nih lalu datang lagi halus sidin datang. Jadi sidin datang sekali takajut melihat. Nah ada ini tuh artinya bakas nang basuruk kayaknya nah. Mana nang takajut sidin. Suruk muat kepala. Muat kepala kayaknya aja masuk. Sampai terjadi yang takajut ya sidin. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah jendin pesantren dulu tuntung. Jadi ini karena awal ini datangan nih Samarinda. Bergurau Samarinda di Martapura. Jadi guru bahit ini termasuk keluarga beliau nih juga. Nah, tahu. Nanya tuh sidin teh berhubungan guru bahit sidin nama pesantren nih. Sidin bibiniannya guru bahit lalakiannya. Berarti kira keluarganya itu Kemungkinan berhubungan tadi. Kemungkinan laki orang alabio. Jauh kemungkinan dia. Laki umihane. Ada laki nang di Samarinda tadi. Oh, nggih. Samarinda lah. Ada di sini deh, terus mulai-mulainya ya Okay. biasa-biasa tuh Bang, tak sia-sia lah sidin. Tapi namun sidin hendak nampak. Ya ada aja berkahnya mah ngangkat wali-wali Allah ini kan luar biasa. Anak nampak nih lalu tak buka, sidin anak nampak juga kira-kira anak keluar nih. Sudah waktunya Jadi ya waktunya sidin, ada nih. Lalu tak buka hati mah anak mah nih kubah nanggana tagana.
masalahnya Ini banyak nasi biasa ya. minum teh. Sebiasa aja aku teh rajin teh. Di kita nih kalau pemerintah belum ada bang, nah, artinya Jadi mudah-mudahan nih dengan adanya channel YouTube Jejak Sang Datu khususnya menjadikan perhatian bagi pemerintah setempat, Iya. mungkin ya tiang-tiang di bawah yang parak sungai itu lagi kira-kira Iya. mungkin anunya kan Nah, itu. khawatir mungkin banjir apa segala itu kan, berarti supaya lebih kuat lagi mungkin apa gitu. rencana Jadi perhatian bagi kalau pemerintah. rencana masyarakat Rencana. anak kami dakpong Mm-mm. sungai itu jadi akan lama aja Di jadian papan ya ditutup atasnya. atas tutupnya nah Iya. rencana tuh kalau ada dananya Jadi kan mahaul bisa langsung di situ. bisa langsung Ah. situ. Orang misalnya orang jarah-jarah nyaman dulu kan Tapi kayaknya Pak di pinggir-pinggir sungainya itu sudah diulah apa ngarannya? dah. Pondasi kah Pondasi Pak? udah. Mamana supaya jangan runtuh. tahun ini teh orang mana ya Udah mulai katanya. mengganti ulin Asalnya ulin ulin sudah deh. Asalnya jodoh ulin. Ya nang. ganti lawan mana Pondasi batu. semennya teh Nyaman Pak, mun banjirnya kan kada kebanjiran kan ada alirannya. Ya mulai banjir itu kan ketutup. alhamdulillah kalau bisa tinggalan Alhamdulillah. Dari pinggir sungai ini. sungai Di kanan aja nang Kayak banjir apa, banjir nah. Halamannya banjir. kalau kan. ini Ini banjir. Eh, itu Kalau ada alhamdulillah sini kan ada. ada biasa tinggalan Wali Allah. Makanya pinggir sungai itu Orang kan wali. banjir. ada biasa tinggalan Orang wali ini ada kali tangguh. iya artinya kayak apa aja Rumahnya dalamnya. Sidin. Nah, jadi jar Sidin tadi kan ketika musim banjir kayak apa aja banjirnya ya sini nggak ada pernah kamu tinggal dong. Masjid tuh, Paling rumah sekitaran. kalau masjid Ah. masjid juga pernah tinggalan juga Nggih. masjidnya Padahal di pinggir sungai mana Sungai tahu maluap juga. sungainya. Nah, Iya, nah, rumah di Sita. pinggir sungai ke para kubur tuh bebanyo halaman tuh. Nggih. nah, itu Hah? bebanyo Itu kubur tuh kada bisa. itu ada pernah bebanyo itu Hmm. nya dipelihara orang teh ada dikisahkannya Banyak banget orang masih dia. Jadi ada tambahan lagi kali informasi atau selain itu ada lagi? kira-kira ingin situ Nah, aja iya, sampai situ aja kata beliau. Jadi Eh, informasi yang kita dapat daripada tim Jejak Sang Datu, kata beliau Pak Bahran nih tadi sudah sampai di situ. Jadi kami Pak minta maaf ampun hari itu mengganggu waktu pian di sini. Apabila kami ada mungkin kesalahan hilap kata atau kami kurang sopan daripada tim Jejak Sang Datu kepada pian ibu dan bapak Bahran, kami minta maaf ampun ala ridho dunia akhirat. Apabila terdapat kesalahan kami baik itu secara sengaja ataupun tidak disengaja, kami meminta maaf yang sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, khususnya kepada tim Jejak Sang Datu ini. Apabila kami upload konten yang kami barusan telusuran kepada Datu Syekh Mahmud Al-Ghazali dan Umi Hani serta Ahmad Yusuf nih tadi, mudah-mudahan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah setempat, Amin. khususnya yang ada di desa Rumintin atau desa Kumpai, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya di media sosial. Apabila kami terdapat kekeliruan dalam penyampaian atau mungkin pembuatan opening dan lain sebagainya, kami minta maaf ampun hari dunia akhirat. Kami akhiri Jejak Sang Datu beserta kru dan tim mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443 Hijriah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.